Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yaqulu tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari pertama kalinya kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat iman dan Islam. Kita bisa menunaikan segala bentuk amal soleh untuk kita meraih ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan kesungguhan kita dalam meraih ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, kita diberikan husnul khotimah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan orang-orang salih yang senantiasa istiqomah meniti jalan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman nanti. Semoga kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk bisa istiqomah dalam mengikuti risalah ataupun sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan suci Ramadan disebut juga bulan Al-Qur'an. Syahrul Ramadan, syahrul Qur'an. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an." Jadi syahrul Ramadan, bulan suci Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Maka dari itu kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seyogyanya kita sebagai seorang muslim menjadikan bulan suci Ramadan sebagai bulan kedekatan kita dengan Al-Qur'an. Khalwat kita lebih besar dibanding dengan bulan-bulan yang lain terhadap khalwat ataupun berduaan kita dengan Al-Qur'an. Berhubungan atau berbicara dengan permasalahan dengan Al-Qur'an, pernah suatu ketika sahabat Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata perihal tentang Al-Qur'an. Bahwasanya Umar bin Khattab berkata, "Anna kunna adallu qaumin." Dahulu kita itu adalah sebagai kaum yang paling hina. Fa'azzanallahu bil Islam. Namun Allah memuliakan kita dengan al-Islam, dengan datangnya al-Islam. Famahma natlubul izza bi ghairi ma a'azzanallahu bihi adallanallahu. Jika kita mencari kemuliaan bukan dengan jalannya Islam, pasti Allah Azza wa Jalla akan menghinakan kita. Ini perkataan diucapkan oleh sahabat paling mulia nomor 2 dalam Islam setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para anbiya, yaitu Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Memang benar, seorang muslim, seorang mukmin itu akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala selama dia berada di atas jalurnya Allah, yaitu dengan Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman." Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman." Jadi Allah itu meninggikan derajat suatu kaum dengan Al-Qur'an.
wa yad'u bihi akharin, dan Allah menghinakan, merendahkan satu kaum selain pada Al-Qur'an. Jadi barometer ataupun tolak ukur kemuliaan dan kehinaan bagi suatu kaum itu tergantung jauh dekatnya mereka dengan Al-Qur'an. Maka dari itu kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, momentum bulan suci Ramadan adalah bulan Al-Qur'an, di mana Al-Qur'an diturunkan di dalamnya. Kita jadikan momentum ini sebagai momentum kedekatan kita dengan Al-Qur'an. Yang dahulunya kita jauh dengan Al-Qur'an, kita lebih mendekat dengan Al-Qur'an. Kalau dahulu sebelum datangnya bulan suci Ramadan, kita belum bisa membaca Al-Qur'an, maka di bulan suci Ramadan ini momentum kita untuk bagaimana belajar, lebih mendekat kepada Al-Qur'an. Yang tadinya sudah bisa membaca namun belum pernah khatam, maka kita harus berusaha bagaimana kita memaksimalkan diri kita untuk bisa menghatamkan paling tidak sekali dari seumur hidup. Karena itu adalah titik kita berubah, kita lebih mendekat dengan Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Isra ayat yang ke-9, "Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam." Jadi sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan sebuah petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Wa yubasysyirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihat. Dan Al-Qur'an juga memberikan kabar gembira kepada kaum atau kepada orang-orang yang senantiasa beramal soleh. Maka benar ada orang yang mengatakan Al-Qur'an adalah sebagai spirit perubahan. Karena Al-Qur'an adalah petunjuk hidup bagi orang-orang yang beriman. Orang-orang yang ingin berubah, orang-orang yang ingin berhijrah, orang-orang yang ingin menjadi hidupnya lebih baik. Maka Al-Qur'an adalah jawabannya. Sebagaimana yang dikatakan oleh sahabat Umar di depan. Umar bin Khattab kan mengatakan, dulu kita menjadi kaum yang paling hina. Kemudian Allah datang memberi Islam dan kita dimuliakan. Maka dari itu jamaah kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai momentum yang Allah berikan kepada kita semua ini berupa datangnya bulan suci Ramadan, yang mana bulan suci Ramadan sebagai bulan Al-Qur'an kita sia-siakan dengan begitu saja tanpa adanya niatan kita untuk berubah. Kalau kita sudah niat untuk berubah, maka kita harus mengaplikasikan diri kita atau melazimkan diri kita untuk bisa lebih dekat dengan Al-Qur'an sebagai mindset perubahan ataupun spirit perubahan bagi kita untuk menjadi yang lebih baik. Semoga di bulan suci Ramadan ini di tahun 1443 Hijriah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah untuk menjadi pribadi yang lebih baik daripada sebelumnya. Menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa, karena orang-orang yang bertakwa akan menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk hidupnya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bila ada salah kata atau salah ucap, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.